Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab seputar merpati. Nah, jadi jika teman-teman yang mau menanyakan seputaran merpati bisa langsung komen saja di bawah, ataupun nanti bisa inbox saya di Facebook teman-teman. Nah, itu kalian bebas mau tanyakan apa saja. Kalau bisa saya jawab dengan singkat, dengan mungkin nggak perlu pakai video ya, akan saya jawab langsung. Kalau kira-kira pertanyaannya jawabannya panjang dan memang rumit, akan saya buatkan video seperti sekarang ini teman-teman, biar lebih jelas ya, seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja akan lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Cara mengatasi merpati murung, sering muntah dan nggak nafsu makan. Oke, jadi ini ya teman-teman, ini gejala awal merpati sakit seperti merpati korut ini teman-teman. Nah, ini merpati korut itu biasanya itu ya, merpatinya murung, lalu muntah-muntah, lalu nanti itu nggak nafsu makan. Itu nanti kalau sudah agak parah itu biasanya beraknya darah teman-teman, seperti itu ya. Jadi merpati itu kalau makan pas nggak nafsu ya, kalau pas makan nanti muntah, lalu badannya semakin menyusut dan beraknya darah teman-teman. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau nggak segera diatasi ya. Nah, ini saya ada dua saran teman-teman. Dua saran itu ada yang obat herbal, jamu herbal yang saya kemarin saya buatkan. Itu nanti teman-teman nonton saja, yang bahannya ada temulawak, ada kunyit, gula merah dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa nonton saja di video saya yang lainnya ini. Nanti ketik saja mengobati merpati sakit itu yang berak darah dan murung tadi. Nah, itu pakai yang herbal itu teman-teman. Tapi kalau mau cepat dan kalian mau keluar uang, itu pakai obat Super N teman-teman. Nah, Super N itu bisa buat merpati dan burung kicau itu ya. Nah, itu bagus teman-teman. Untuk Super N itu biasanya keefektifannya lebih ya, tetapi nanti kalian perlu beli di toko pakan. Ada yang toko pakan besar teman-teman ya, yang juga jual obat-obatan, itu biasanya ada. Dan nanti kalau teman-teman nggak mau beli di toko pakan, mungkin jauh atau gimana, atau di daerah kalian nggak ada, itu nanti linknya saya sertakan di bawah untuk produknya. Itu Super N teman-teman, nanti kalian bisa beli di situ. Itu kalau yang mau keluar uang. Kalau enggak ya pakai yang herbal tadi yang saya sebutkan, pakai temulawak, kunyit, gula merah dan semacamnya. Itu nanti teman-teman nonton saja di channel saya yang pembuatan obat itu ya, herbal yang buat merpati itu kurus kering, berak darah dan tadi nggak nafsu makan, muntah-muntah, itu sudah ada videonya teman-teman. Jadi nanti ditonton saja seperti itu. Jadi ya, saya cuma bisa menyarankan dua tadi. Pakai herbal sudah saya berikan tutorialnya di channel saya. Kalau pakai obat nanti teman-teman bisa beli sendiri ya, obatnya Super N teman-teman. Nanti produknya saya sertakan di bawah ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Mengatasi merpati sering menclokan. Oke, jadi merpati sering menclokan saat kita gabur atau kita latih terbangkan, itu ada beberapa cara teman-teman untuk mengatasinya, yaitu kita bisa pakai trainer ya. Bisa pakai trainer, bisa kita latih sendirian tetapi perlahan. Nah, ini tapi sebelum itu kita harus kenali dulu kenapa kok bisa menclokan. Apa dari jenis merpatinya memang suka menclokan? Biasanya suka menclokan itu ada merpati gendong, gambir pupur teman-teman, atau merpati putih polos. Itu kadang memang sering menclokan. Atau yang pelampik-pelampik itu memang gaburan pertama menclokan. Lalu faktor kedua yaitu merpatinya masih piyik. Jadi merpati masih piyik itu kan otot-ototnya, otot sayap, otot dadanya belum kuat untuk terbang. Nah, itu nanti menclokan seperti itu ya. Jadi lalu ada merpati yang kurang fit, itu juga menclokan teman-teman. Jadi dikenali dulu faktornya gimana. Tapi kalau sudah faktornya kita tahu, oh ini merpati piyik ya, kita pakai trainer teman-teman, pakai pelatih ya. Pelatih itu kita gandengkan dengan si piyik tersebut ya. Jaraknya jangan jauh-jauh teman-teman. Jaraknya itu kita latih pertama ya 200 meter dulu, lalu nanti 300 meter dan selanjutnya ya 300 meter. Pokoknya kalau melatih merpati yang masih piyik itu kita harus sabar. Dan ya memang prosesnya itu lama teman-teman ya. Tapi kalau sudah dewasa itu bisa ya seperti piyik tadi, kita harus mulai dari 200 meteran dulu teman-teman. Karena kalau kejauhan nanti takutnya pas menclok hilang teman-teman ya. Dan kalau bisa itu pakai trainer dulu, pakai pelatih ya. Karena apa? Karena nanti merpati itu akan
cenderung ya untuk merpati yang baru kita latih itu akan mengikuti merpati yang bareng kita terbangkan. Itu biasanya seperti itu. Tapi jangan jauh-jauh dulu, karena kalau jauh-jauh walaupun merpati kita baru ini trainernya, nah ini kalau diterbangkan ngikutin ya, walaupun ngikutin, kalau terlalu jauh ini nggak kuat, ini turun teman-teman, yang kita latih baru ini turun, nanti jadi merpati itu menclok dan bisa hilang kalau dibegal orang ya, seperti itu. Nah itu kalau pakai trainer teman-teman. Nah itu ada juga orang yang pakainya itu ada yang diikat. Ini agak ekstrim teman-teman, tapi saya pernah coba dulu ya, dulu banget pas saya kecil pernah coba, tapi sekarang sudah nggak pernah lagi. Saya lebih baik sabar pelan-pelan daripada merpati itu kakinya diikat teman-teman. Merpati itu ini, jadi ada dua versi ngikat itu ya, ini memang cukup bahaya teman-teman. Jadi kaki merpati itu, ini saya contohkan ya, ini diikat teman-teman. Jadi dua-duanya ini diikat. Nah ini diikat, dua-duanya diikat lalu diterbangkan. Nah ini kan menjadi gimana ya, merpati memang akan nggak mau menclok, tetapi merpati itu tersiksa teman-teman. Dan ya pun kalaupun pas turun dan merpati itu nggak bisa ngontrol kaki pas jatuh di tanah atau di atap orang pas ngelinding ya teman-teman, itu kalau nggak mampu mendirikan kaki, merpati itu ibaratnya kurang lincah lah, itu bisa gampang kena tangkap orang kalau pas turun ya. Nah itu seperti itu ada resikonya, tetapi ya memang merpati itu akan meminimalisir menclokan. Lalu ada lagi, ini lebih ekstrim lagi ya, ini saya pernah menemukan, tapi kalau ini saya belum pernah mencoba. Kalau yang diikat tadi dulu pernah, tapi kalau yang ini belum pernah teman-teman. Ini karena sangat bahaya sekali. Ini merpati biasa ya, merpati yang akan kita latih. Ini trainer, ini pelatih ya, ini yang akan dilatih, ini pelatih. Ini kakinya satu-satu ini di tali teman-teman. Jadi merpati itu gandeng, ditali pakai tali ya, pakai rapiah ataupun tambang yang kecil. Ini terbangkan teman-teman. Jadi kalau pas ini lelah nggak mau terbang, diseret teman-teman pak, diseret trainernya ya. Jadi mau nggak mau ini terbang. Nah tapi ini saya pernah lihat teman-teman, orang ya terbangkan. Itu saya nggak kenal orangnya, saya cuma lihat aja. Orang mana saya juga nggak tahu, dulu cuma saya lihat aja ya. Itu orangnya itu pakai itu, cara itu ya. Nah itu diterbangkan sudah lumayan tinggi teman-teman, lalu melewati daerah yang banyak kabelnya. Itu nyangkut teman-teman, nyangkut kabel seperti ini ya, talinya nyangkut, merpatinya muter teman-teman. Udah tamat ya, udah itu nggak bisa diambil karena sangat tinggi sekali kabel listrik ya, dan ya sudah diikhlaskan, malah menyiksa merpati. Jadi itu sangat ekstrim sekali dan jangan dilakukan teman-teman. Itu saya sangat tidak menyarankan ya untuk seperti itu, karena itu saya pernah lihat orang tadi dan akhirnya merpatinya ya udah gantung di situ, tewas. Nah itu kan sama saja penyiksaan teman-teman. Jadi sebaiknya jangan dilakukan ya untuk seperti itu. Kita kalau mengatasi merpati menclokan itu ya itu kita latihnya pelan-pelan dan pakai trainer teman-teman. Seperti itu ya. Merpati itu ada beberapa tipe, ini saya jelaskan agak panjang nggak apa-apa ya. Ada yang model digabur pendek, digabur ibaratnya di bawah 1 kilo itu menclokan. Itu saya sering punya kalau yang seperti itu ya. Tapi nanti sudah 2 kilo ke atas, itu merpatinya nggak menclok teman-teman, langsung terbang tinggi, muter terbang tinggi ya lalu pulang. Nah itu ada beberapa karakter yang memang seperti itu. Lalu ada juga yang kalau jauh menclokan itu lebih banyak lagi, tapi kalau dekat langsung pulang. Itu jadi teman-teman ya ngelatihnya harus sabar. Kalau bisa pakai trainer tadi, pakai pelatih ya. Sudah jelas ya, seperti itu. Dan diusahakan merpati itu kalau jauh-jauh ya jangan terlalu pijik teman-teman. Diusahakan ototnya sudah jadi, seperti itu ya. Kalau mau terlalu jauh, tapi kalau mau deket-deket ya pijik-pijik nggak apa-apa. Tapi kalau jauh ibaratnya di atas 3 kilo ke atas, merpati masih terlalu pijik, ototnya masih kendor semua, masih tipis ya. Nah itu nanti akan sangat rawan hilang teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Merpati Citho atau jambul apakah ada yang lost door bang? Ada ya teman-teman. Kalau kita bicara ada, pasti semuanya ada. Tapi ini spesialis merpati Citho yang asli ya. Asli itu bukan silangan teman-teman. Asli itu bukan silangan, bukan yang campuran darah kolong, balap ataupun
hias. Jadi ini memang pure merpati Cito itu tinggian. Jadi merpati itu memang dari terah-terahnya nggak pernah disilang, jadi masih murni Cito ya. Ini kemarin saya pernah debat sama orang, teman-teman, orangnya itu ngeyel ya, gak tua orangnya. Itu katanya pokoknya semua merpati jambul itu ya asli, nggak ada yang silangan. Padahal saya pernah nyilangkan, teman-teman, merpati Cito itu saya silangkan dengan merpati balap ya. Itu keluarnya Cito, teman-teman, tapi merpatinya nggak tinggi dan peleseran bawah, kenceng, teman-teman, merpatinya. Nah itu kalau dilatih tinggi nggak mau, jadi kan itu sudah nggak asli ya. Itu kemarin saya agak sedikit adu argumen dengan orang ya, tapi ya sudah, orangnya sudah tua dan ngeyel terus ya, nggak apa-apa, itu pendapat masing-masing. Katanya kalau Cito itu merpatinya nggak ada yang silangan, pokoknya pure tinggian. Padahal ya gitu, zaman sekarang ya orang itu bisa wujudnya merpati tinggian, ternyata merpatinya balap. Itu kan ya sudah permainan genetik zaman sekarang, teman-teman ya. Tapi kalau pure Cito ya, pure yang masih kental darah tinggiannya, itu merpatinya kalau dibilang ada yang lost door nggak bawaan kenceng ya pasti ada, teman-teman. Tapi rata-rata itu nggak semua ya. Itu merpatinya mainnya tinggian dan terbangnya sprint ya. Untuk sprint bawah itu rata-rata kurang kenceng, teman-teman. Nah tapi kalau atasnya biasanya memang kalau sudah terbangnya agak jauh itu kenceng-kenceng saja. Dan nanti ada di performa di manuvernya yang kadang kurang dibanding merpati kolong, itu pasti kalah itu ya. Tapi itu rata-rata nggak semua, teman-teman. Nah tapi kan zaman sekarang kita menemukan merpati Cito yang asli pure, yang biasanya banyak di Surabaya, itu sekarang susah, teman-teman. Apalagi kita hidupnya kan nggak di Surabaya, itu sekarang pasti permainan genetik itu banyak ya. Ibaratnya merpati Cito ini disilang dengan merpati biasa, merpati sayur, nanti keluar Cito. Nah ini Cito sudah nggak maksimal, teman-teman. Wujudnya merpati Cito jambul, tetapi terbangnya sudah nggak seperti yang diharapkan. Lalu ada yang disilang balap, itu merpatinya nggak mau tinggi, tetapi merpatinya lost door, bawaannya kenceng banget. Tuh ya, ada yang model disilang kolong juga, ada yang disilang balap untuk kolong bisa, teman-teman. Nah itu tergantung kita nyilangkannya gimana, genetiknya itu mainnya susah, teman-teman. Nah jadi kalau ditanya Cito ada yang lost door nggak, ada, teman-teman ya. Tapi kalau yang pure murni itu agak jarang, tetapi ada. Tapi kalau sudah disilang-silang itu sangat banyak sekali ya. Itu saya pernah beli, kalau teman-teman mau lihat, itu yang merpati Cito saya beli harga 15.000, teman-teman. Nah itu yang luarnya lancip-lancip itu ya, yang gambir itu kan lumayan kenceng. Itu belum kenceng banget, teman-teman, tapi lumayan kenceng. Merpati itu nggak mau dilatih tinggi ya, tapi lumayan kenceng lah. Itu karena merpati memang murahan di pasar, saya beli. Itu teman-teman nanti bisa lihat saja yang Cito saya gambir yang 15 ribuan itu ya. Itu lumayan kenceng, teman-teman. Nanti tonton saja. Nah itu kan sudah silangan, teman-teman. Kalau bawaan dibanding merpati Cito yang asli itu lebih kenceng. Nah tetapi untuk tinggian itu nggak masuk kalau yang sudah silangan-silangan dan ibaratnya genetiknya sudah berubah. Seperti itu. Jadi seperti itu dulu, teman-teman, videonya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung komen atau inbox saya, itu bebas kalian mau tanya apa saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.